Kementerian Perhubungan menyiapkan 5 program prioritas. Pemirsa, hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat koordinasi penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran Kemenhub tahun 2021. Menteri Perhubungan menyebutkan kelima agenda prioritas Kemenhub pada tahun 2021 meliputi pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung sektor pariwisata, logistik, daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta ibu kota negara yang baru. Pengembangan SDM juga akan menjadi agenda utama di tahun 2021. Menhub juga menyatakan 5 program prioritas ini selaras dengan rencana kerja pemerintah tahun 2021, yakni peningkatan investasi dan daya saing industri pariwisata untuk pertumbuhan ekonomi. Kita akan lanjutkan perbincangan. Pak Menteri, saya ingin sedikit bergeser dari antisipasi virus corona ke capaian kerja dan juga rencana kerja dari Kementerian Perhubungan. Artinya dalam 100 hari Anda menjabat sebagai Menteri Perhubungan, apa yang sudah dilakukan dan apa yang sedang digodok untuk dilakukan, Pak? Saya sebagai pembantu Presiden bersandar pada visi misi Presiden. Dan baiknya Presiden itu memberikan satu arahan yang jelas pada kami tentang tadi yang disebutkan 5 target-target yang akan kita penuhkan. Nah, memang yang paling fokus itu bagaimana kita membangun Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado. Bali baru ya? Bali baru ya. Jadi capaian-capaian yang sudah kita lakukan, di Manado kita membangun 12 pelabuhan, 4 kapal, sehingga masyarakat Toba yang tadinya tidak mengenal pelabuhan-pelabuhan yang dengan suatu kualifikasi sudah kita siapkan. Di Borobudur kita sudah selesaikan Bandara Kulon Progo, dan kita membuat suatu konektivitas antara Kulon Progo ke Borobudur dan ke Jogja. Di Labuan Bajo sangat signifikan sekali. Kita beberapa kali ke sana dengan Presiden. Terakhir ke sana katanya? Ya, kemarin. Seminggu yang lalu kita ke sana. Kita akan mengelola Labuan Bandara Komodo itu kepada dengan proyek PPP kepada pengelola Joint Indonesia dengan Singapura. Ya. Dan kita akan membuat pelabuhan Yah ya, dan pelabuhan khusus di mana pelabuhan-pelabuhan logistik kita pindahkan secara khusus. Jadi sehingga cruise Yah bisa kemudian mendarat di sana. Di tempat yang existing. Sedangkan yang logistik akan kita pindahkan ke tempat yang baru. Ya. Mandalika kita persiapkan untuk MotoGP dengan mempersiapkan bandara kita perluas, runway kita perpanjang, dan juga kita pelabuhan kita akan lengkapi. Baik. Ya. Kalau itu adalah untuk daerah-daerah privilege, Pak Menteri, bagaimana dengan daerah terluar, terdepan, dan juga tertinggal? Apa langkah yang akan dilakukan minimal 2020-2021? Kita akan membangun lebih dari 15 bandara di banyak tempat dan melakukan perpanjangan bandara-bandara dan memastikan safety itu terjadi di sana. Sebagai contoh, 2 bulan yang lalu kami bersama Presiden ke Papua. Kita melihat satu-satu bandara-bandara yang ada di Wawena, yang ada di Manokwari dan sebagainya. Dan kita memang pastikan bahwa perpanjangan, memperbaiki air traffic control kita lakukan di banyak bandara. Insya Allah di Papua sangat signifikan. Kalau dulu penerbangan yang ada di Papua itu semua menggunakan visual, sekarang sudah menggunakan satu teknologi yang kita bisa pandu dengan baik. Sehingga kita lihat bahwa di Papua, alhamdulillah tidak ada lagi atau sedikit sekali kecelakaan-kecelakaan yang ada di Papua. Jadi Papua memang menjadi satu indikasi di mana begitu banyak bandara-bandara dan kita memberikan suatu prioritas untuk keselamatan di Papua. Di tempat-tempat lain seperti Pontianak ya, di mana di sana ada lintas batas ya. Kami kerjasama dengan PU mau jalan, kami membangun beberapa fasilitas untuk logistik dan sebagainya. Jadi daerah pinggiran itu menjadi suatu concern. Baik, kemudian terkait dengan jalan tol, Presiden mungkin dalam sebulan sekali pasti ada peresmian jalan tol, Pak. Nah, bagaimana dengan jalan Trans
di Papua, kemudian Trans di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, akan seperti apa nanti ke depan? Ya, kalau di Jawa itu jalan tol, di tempat-tempat itu adalah bypass ya. Tapi itu memang domainnya Pak Basuki. Tapi kami selalu berkoordinasi bahwa pergerakan lalu lintas yang terjadi di jalan tol dan bypass itu pasti harus kita pikirkan dan harus kita pikirkan juga bagaimana kemanfaatan dari jalan-jalan itu. Sebagai contoh di Papua. Di Papua itu jalan sudah banyak. Nah sekarang bagaimana kemanfaatan daripada jalan-jalan itu dapat dinikmati oleh daerah-daerah. Nah itu kita bahas dengan Kementerian PU karena secara spesifik masing-masing tempat itu mempunyai pemakna sendiri-sendiri. Sulawesi, Kalimantan juga dilakukan, tetapi memang kita lebih banyak spot-spot, katakanlah di Kalimantan itu kita konsentrasi di timur dan di barat. Apalagi ibu kota mau di sana. Ya. Kalau Sulawesi di selatan sama di utara. Oke. Karena kita inginkan bahwa kalau kita membangun memang langsung bisa memberikan manfaat pada masyarakat di daerah. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, terima kasih atas waktunya.